Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Halifah Nuristiqomah dengan nomor pokok mahasiswa 2150200041 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pedagogik. Pedagogik merupakan ilmu yang membahas atau mengkaji pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi, pedagogik mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Pedagogik pun merupakan teori pendidikan anak. Secara etimologis, pedagogik berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedos, yang berarti anak laki-laki, dan agogos artinya mengantar atau membimbing. Ada juga yang mengartikan pedagogik berasal dari kata Yunani, yaitu paes, yang berarti anak, dan agogos yang berarti pemimpin. Menurut Langfeld 1980, beliau membedakan istilah pedagogik dan pedagogi. Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebagainya pendidik berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik dalam mendidik anak, apa yang menjadi tujuan mendidik anak. Sedangkan pedagogi merupakan pendidikan yang menekankan kepada praktek menyangkut kegiatan pendidik membimbing anak. Menurut Ramli 2010, pedagogik merupakan ilmu empiris, rohaniah, normatif, dan praktif. Empiris maksudnya ilmu pendidikan objeknya dijumpai di dunia pengalaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala terjadi dalam proses pendidikan dilihat, dirasakan, dihayati, dan diekspresikan merupakan objek dari ilmu pendidikan. Yang kedua, rohaniah. Maksudnya, suasana pendidikan itu didasarkan pada hasrat manusia untuk menafsirkan hakikat peserta didik secara tepat. Ketiga, yaitu normatif. Maksudnya, ilmu pendidikan didasarkan pada pemilihan antara yang benar dan yang salah, atau yang baik dan yang tidak baik untuk peserta didik dan untuk manusia pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu praktis. Maksudnya bukan saja menelaah objek untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari bagaimana harusnya bertindak. Lingkungan pendidikan menurut Hasbuloh 2003 mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, tempat atau lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. Yang kedua, kebudayaan atau lingkungan budaya, yaitu warisan budaya yang tentu seperti bahasa, seni, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Ketiga, kelompok hidup bersama, yaitu lingkungan sosial atau masyarakat seperti keluarga, kelompok bermain, desa perkumpulan, dan lainnya. Fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi pertama dari lingkungan pendidikan adalah membantu para peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya seperti lingkungan fisik, sosial, budaya, dan berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Fungsi kedua dari lingkungan pendidikan yaitu untuk mengajarkan tingkah laku umum dalam menyeleksi dan mempersiapkan peran-peran tertentu dalam masyarakat. Pernyataan Langfeld yaitu bahwa pertanggungjawaban dalam pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan dalam keluarga merupakan tempat yang sangat baik untuk melakukan pendidikan individual dan pendidikan sosial. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak-anaknya agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah mempunyai peran penting dalam lingkungan pendidikan karena pengaruh sangat besar terhadap jiwa anak. Pendidikan di sekolah adalah sebuah pendidikan formal yang memiliki dasar, tujuan, isi,
metode yang alat-alatnya disusun secara eksplisit, sistematis, dan standarisasikan. Dan yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat dan pendidikan adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan, karena kebudayaan dan pendidikan merupakan bagian dari masyarakat. Lingkungan pendidikan masyarakat seperti khususnya dan kerja kelompok, majelis taklim, dan taman pendidikan Al-Quran, serta bimbingan tes merupakan golongan jalur pendidikan nonformal. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai oleh seorang guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, meliputi pemahaman dan pendalaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar mengajar, dan mengembangkan peserta didik dalam mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, kemampuan profesional yang harus dimiliki seorang guru, kompetensi yang mencerminkan kepribadian yang stabil, bijaksana, dewasa, dan berwibawa. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, kemampuan guru profesional dalam komunikasi dan bergaul secara efektif dan komunikasi dengan peserta didik, rapat sejawat, sesama pendidik, tenaga pendidik, dan kependidikan orang tua atau wali dari peserta didik dan masyarakat di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional, suatu kompetensi yang menguasai materi pembelajaran secara luas, terstruktur, dan mendalam. Media pembelajaran. Kompetensi pedagogik selanjutnya yang menjadi unsur penilaian kinerja guru adalah kompetensi melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Dalam kompetensi ini, guru dituntut mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan pembelajaran yang mendidik secara lengkap, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Mendefinisikan media pembelajaran sebagai saluran dari komunikasi yang membawa pesan dari tujuan yang berkaitan dengan pembelajaran yang dapat berupa cara atau alat lainnya yang dengan informasi dapat disampaikan atau dialami oleh siswa. Segala sesuatu yang digunakan sebagai penyampaian pesan pembelajaran diidentifikasikan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran membantu siswa dalam mendapatkan atau membangun informasi atau pengetahuan. Adapun media pembelajaran merupakan alat atau perantara untuk memfasilitasi komunikasi dari sumber belajar ke siswa dan mendukung proses pembelajaran guna mencapai tujuan belajar. Adapun macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media teks. Media teks merupakan jenis media yang paling umum digunakan. Media ini merupakan karakter huruf dan bilangan yang disajikan dalam buku, poster, tulisan di papan, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu media audio. Media audio meliputi segala sesuatu yang dapat didengar, misalnya suara seseorang, musik, suara mesin, dan suara lainnya.
Yang ketiga yaitu media visual, meliputi berbagai bagan, gambar, foto, grafik, baik yang disajikan dalam poster, papan tulis, buku, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu media bergerak. Media bergerak merupakan media yang berupa gambar bergerak, misalnya seperti video atau film dan animasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pedagogik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.